Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ketujuh saya dalam mata kuliah filsafat yang berkaitan dengan ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebenaran, orang belum bisa membedakan antara penampakan dan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun, yang lebih penting ialah pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka, sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut. Yang pertama ada kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua ada kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi yakni monisme, dualisme, materialisme, idealisme, dengan agnostatisme. Monisme, aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang asa itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Para filosof pra-Socrates seperti Thales, Demokritos, dan Anaximander termasuk dalam kelompok monisme. Selain juga Plato dan Aristoteles, sementara filosof modern seperti Kant dan Hegel adalah penerus kelompok monisme, terutama pada pandangan idealisme mereka. Dualisme kelompok ini meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi atau jasad dan jasmani atau spiritual. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dalam perhubungan antara keduanya. Itulah yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang penting jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. Yang ketiga, materialisme. Aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Menurut paham materialisme, bahwa jiwa atau roh itu hanyalah merupakan proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu. Materialisme terkadang disamakan orang dengan naturalisme, namun sebenarnya terdapat perbedaan antara keduanya. Naturalisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada, atau Tuhan di luar alam tidak ada. Sedangkan yang dimaksud alam atau natural, di sanalah ia segala-gala yang meliputi benda dan roh. Sebaliknya, materialisme menganggap roh adalah kejadian dari benda
Jadi tidak sama nilainya dengan benda. Berikut ada idealisme. Idealisme merupakan lawan dari materialisme, yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau sukma, atau yang sejenis dengan itu. Intinya sesuatu yang tidak berbentuk dan yang tidak menempati ruang. Menurut aliran ini, materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan roh. Alasan yang terpenting dari aliran ini adalah manusia menganggap roh lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Roh dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelmaan saja. Berikut ada agnostisisme. Pada intinya agnostisisme adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi ataupun yang rohani. Aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal yang transenden. Contoh paham agnostisisme adalah para filosof eksistensialisme seperti Jean-Paul Sartre yang juga seorang ateis. Sartre menyatakan tidak ada hakikat atau being manusia, tetapi yang ada adalah kebenaran. Istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi adalah yang ada atau being, kenyataan, realitas atau reality, ada eksistensi atau eksistense, ada esensi atau esense, ada substansi atau substanse, ada perubahan atau change, tunggal atau one, jamak atau mani. Ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris, misalnya antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknik, dan sebagainya. Landasan ontologis esensialisme. Landasan ontologis merupakan bidang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan sesuatu sesuai dengan tata hubungan yang sistematis berdasarkan hukum sebab akibat. Ontologi pengetahuan adalah suatu ajaran tentang hakikat yang ada berdasarkan kepercayaan yang benar, yang diperoleh dari informasi yang masuk akal ataupun pengetahuan ini memiliki pandangan pokok yaitu monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnotisme. Hakikat objek ilmu ontologi terdiri dari objek materi yang terdiri dari jenis-jenis dan sifat-sifat ilmu pengetahuan, dan objek formal yang terdiri dari sudut pandang dari objek itu. Dalam realitas manusia terdiri dari dua golongan. Pertama, golongan yang mengatakan bahwa ilmu itu bebas, mutlak, berdiri sendiri. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan tugas filsafat mengenai ontologi. Jika banyak salah-salah kata, saya memohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.